Ya, luar biasa Kak. Saya tuh merasa terhormat sekali ya. Bersyukur dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah tahu bahwa karya terbesar ya, yang kita pernah alami dan tidak akan pernah kita alami yang sama seperti ini, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, di mana Dia menyatakan kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita. Sekali lagi kita akan renungkan ya karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus buat setiap kita. Jumat Agung dan Paskah ini adalah hari raya terbesar umat Kristen. Amin. Karena karya terbesar justru dinyatakan di tempat ini ya pada hari ini, yaitu pada Jumat Agung ya. Dia mati buat kita, tapi Dia nggak mati seterusnya. Dia bangkit, kubur kosong, fakta-faktanya sudah disampaikan tadi ya kalau kita menyimaknya. Nah Bapak Ibu, jadi hari ini saya mau sampaikan ya satu firman Tuhan ya yang bertema karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Amin. Ya, kebangkitan harus didahului oleh kematian. Amin. Tidak akan ada kebangkitan kalau tidak ada kematian, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya mau kita baca dulu ayatnya dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, ini ayatnya yang mungkin setiap ya Jumat Agung, Paskah, Gembala Pembina kita membacakan seperti itu ya. Ini ayat yang terkenal. Oleh sebab itu mari kita baca dengan suara yang nyaring, menggelegar. Amin. Amin. Haleluya. Ya, pas kalau di Lembang kan cuaca dingin pakai AC seperti itu. Jadi biar kita kobarkan semangat kita supaya kita jadi panas. Amin. Ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya mau bertanya. Waktu kita mau memberikan sesuatu, kita mau kasih hadiah sesuatu, kita mau lakukan sesuatu, motivasi yang terbesar itu apa? Motivasi apa? Halo? Motivasi yang terbesar apa? Seperti biasanya, saya bertanya dan saya jawab sendiri. Ya. Motivasi yang terbesar adalah motivasi kasih. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kalau caleg bagi-bagi duit untuk supaya dia dipilih, itu motivasi kasih atau bukan? Kalau kita ditilang, diambil SIM STNK dan kita bayar, apakah pembayaran kepada polisi itu adalah berdasarkan motivasi kasih? Bukan. Ya. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini ya, pemberian Tuhan, pemberian Bapa yang terbesar, yaitu waktu Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Benar gak? Ini tidak ada berkat yang lebih besar dari pribadi Tuhan Yesus. Apapun yang Bapak Ibu bisa lihat, bisa sentuh, tidak ada yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Makanya setiap pagi saya tuh selalu berdoa, terima kasih berkat yang terbesar dalam hidupku adalah pribadimu Tuhan Yesus. Dan apa yang kau telah lakukan buatku. Ini perbuatan yang terbesar, berkat terbesar, hadiah terbesar. Dan tidak ada hadiah berkat Tuhan
perbuatan Bapa yang lebih besar daripada ketika dia memberikan putranya. Bahkan putranya lebih dari sorga. Catat baik-baik itu. Sorga bukanlah sorga kalau tidak ada Tuhan Yesus di sana. Benar gak? Sorga kita gak ada bidadari, Bapak Ibu. Ya gak ada. Seperti itu. Ada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu boleh lihat pemberian Bapa yang terbesar adalah anaknya yang tunggal. Motivasi pemberian itu di sini katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Berkat terbesar dengan motivasi yang terbesar. Wah, siapa yang mau lawan? Saya nggak ada lawan. Seperti itu. Dan kemudian dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi jumlah penerima berkat itu besar sekali seisi dunia. Saya ulang lagi. Perbuatan Allah yang terbesar, berkat Allah yang terbesar, hadiah pemberian Allah yang terbesar, didorong oleh motivasi yang terbesar, yaitu kasih Allah. Dan jumlah penerima berkat adalah yang terbesar, menghasilkan karya yang terbesar. Masih bingung? Luar biasa sekali pemberian ini. Gak ada yang bisa menyamai pemberian pribadi Tuhan Yesus. Sorga bukanlah sorga tanpa Tuhan Yesus di dalam sorga. Bapak Ibu tahu Air Force One? Tahu nggak Air Force One? Tahu nggak? Halo? Banyak yang bilang pesawat presiden Boeing 747 ya, yang biru putih itu ya, ada lambang negara Amerika Serikat ya, ada bendera Amerika Serikat ya. Apakah itu? Bapak Ibu, yang namanya Air Force One adalah kendaraan, semua kendaraan yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat. Jadi kalau dia naik ke Boeing ya 747 itu, Boeing itu disebut Air Force One. Tapi ketika dia berpindah ke helikopter, helikopter yang dia tumpangi disebut Air Force One. Boeing itu sudah enggak lagi. Tiba-tiba dia datang ke Lembang dan dia pingin naik angkot Lembang. Ledeng Lembang, iya ada enggak? Seperti itu. Maka angkot itulah yang Air Force One. Kemudian dia pingin kemudian naik becak di Lembang, becak itulah Air Force One. Jadi bukan cuman itu, semua kendaraan yang ditumpangi ketika ada Presiden Amerika Serikat disebut Air Force One. Di mana ada Tuhan Yesus? Disitulah sorga. Sorga yang sekarang ada tempat fisiknya. Makanya doa Bapa kami yang di sorga. Memang betul-betul ada tempat fisiknya, bukan cuma menggambarkan suasana. Sorga itu bukanlah sorga kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Seperti itu. Amin. Seperti itu. Maka tujuan hidup orang Kristen sebenarnya haruslah lebih dari sekedar sorga, pribadi Tuhan Yesus. Sayang sekali banyak sekali orang Kristen. Ya, saya lihat, saya bertanya, kamu mau kalau mati masuk mana? Sorga. Terus kalau kamu masuk sorga, siapa pemilik sorga? Tuhan Yesus. Kamu mau enggak berjumpa dengan pemilik sorga setiap hari dalam doamu? Malas ke gereja enggak. Tapi kalau mati pengen masuk sorga. Sorga yang mana? Yang ada bidadarinya. Seperti itu. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini berkat Jumat Agung dan Paskah. Itulah sebabnya karya terbesar, perbuatan Tuhan, hadiah pemberian Tuhan yang terbesar, berkat Tuhan yang terbesar, dengan motivasi kasih, motivasi yang terbesar, dengan jumlah penerima berkat yaitu seisi dunia adalah yang terbesar, menghasilkan karya yang terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
yang selamatkanku. Kurang fit ini. Bapak Ibu. Nah sekarang saya cuma mau bahas 2 poin saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dan mendapat pengertian yang lebih dalam lagi. Kita sudah sering dengar karya dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membawa pendamaian dan keselamatan. Ini ayatnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, darah yang dicurahkan tentunya. Amin. Kemudian yang kedua di sini katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi yang pertama, ya, karya dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang terpenting adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membawa pendamaian antara kita dan Allah dan keselamatan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita semua ini pendosa kan? Benar nggak? Ada nggak yang bilang saya tidak berdosa? Berbohong, langsung berdosa pada saat itu. Ya, firman Tuhan katakan Roma 6 ayat 23, mari baca bersama-sama. Karena cuaca yang begitu enak, kita gampang tertidur. Oleh sebab itu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Rata-rata kita sudah ribuan kali berdosa, benar nggak? Benar nggak Pak? Berapa puluh ribu kali berdosa? Ya, ada yang bilang saya 1.000.000, saya percaya sekali. Seperti itu. Tapi firman Tuhan ini bilang begini, sebab upah dosa. Tidak dikatakan begini, sebab upah dosa-dosa. Ya, berarti begini, upah dosa itu artinya satu dosa saja bisa melempar kita ke neraka. Tidak perlu ribuan dosa. Bohong dikit aja, bohong putih katanya. Bohong putih, bohong untuk kebaikan. Marah dikit, lihat dikit kok, oh darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Itu sudah cukup untuk membawa kita ke neraka. Seperti itu. Amin. Cukup. Tapi karena kasihnya, ya, maka dia ingin menyelamatkan kita. Amin. Nah, bagaimana proses dia menyelamatkan kita? Saya kayaknya minta 2 orang ya. Ini suami istri kayaknya ya. Boleh maju? Dengan kerelaan hati? Oke, silakan. Tenang saja ya, tidak ada pertanyaan. Tenang, tegang. Kan banyak orang yang sudah tegang. Aduh, saya ditanya apa ya? Nah, situ saja. Hap. Nah, Bapak Ibu, saya mau jelaskan. Tuhan punya 2 sifat yang seolah bertentangan. Yang pertama adalah kasih. Dia adalah kasih. Berarti dia punya sifat kasih juga. Karena kasihnya, maka dia mau menyelamatkan orang berdosa. Benar gak? Ada sifat yang kedua yang seolah bertentangan. Karena keadilannya, maka dia menghukum orang yang berdosa masuk neraka. Benar gak? Karena kasih, dia menyelamatkan. Karena keadilan, dia menghukum orang yang berdosa. Seperti itu. Benar gak? Amin. Masih mengikuti? Atau sudah ingat ciwok atau apa gitu? Nanti habis itu. Ya, seperti itu. Dan Tuhan konsisten dengan sifatnya. Kalau dia mau mengasihi dengan menyelamatkan, bukan berarti dia mengabaikan sifat adilnya yang menghukum orang ke neraka. Jadi dia mau melaksanakan kasihnya menyelamatkan, tapi dia sekaligus mau menghukum karena keadilannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dia menyelamatkan sekaligus menghukum? Karena dia tidak boleh berdusta, melanggar sifatnya sendiri. Dia tetap mengasihi, tapi keadilan tetap dijalankan juga. Bagaimana dia mau menyelamatkan sekaligus dia mau menghukum?
ibu ini ajalah yang jadi pendosa. Karena kan kalau umat Tuhan digambarkan sebagai wanita gitu kan. Jadi ini pendosa berat. Seperti kita semualah. Udah ribuan kali berdosa. Benar gak? 10.000 kali. Ada gak yang menjamin dalam 1 minggu terakhir ini saya tidak berbuat dosa? Angkat tangan. Saya juga turun tangan. Seperti itu. Jadi ibu ini, ibu siapa namanya? Ibu Firma. Bapak siapa? Philip. Waduh, mantap sekali. Ibu Firma dan Pak Philip. Seperti itu. Ibu Firma ini lambang dari kita semua. Banyak dosa. Jadi keadilan Allah mengatakan Ibu Firma harus dihukum di neraka. Benar gak? Tapi pada saat yang bersamaan maka Tuhan mengasihi Ibu Firma. Sehingga walaupun dia dihukum, dia juga harus diselamatkan. Begitu. Bagaimana caranya Tuhan menghukum sekaligus menyelamatkan? Maka Tuhan mengampuni dosanya. Dia mengasihi Ibu Firma, dia ampuni dosanya. Tapi penghukuman tetap dijalankan. Dosa dipindahkan kepada Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamatlah yang dihukum itu bersamaan. Pada satu saat Tuhan mengampuni, dia mengasihi, menyelamatkan. Ya, pada saat yang bersamaan maka ada penghukuman. Tapi penghukuman dijalankan kepada Juru Selamat. Saya center sedikit. Terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya ada Sang Juru Selamat. Seperti itu. Karena Tuhan tidak mau mengabaikan dua sifat ini. Berjalan bersama-sama, konsisten. Seperti itu. Amin. Oleh sebab itu perlulah yang namanya Juru Selamat. Silakan, boleh kembali lagi. Sudah gak tegang kan? Gak saya tanya-tanya. Soalnya saya juga gak mau ditanya-tanya gitu. Ya kadang-kadang pendeta juga suka tegang kalau ditanya. Kamu pinter di mimbar itu, tapi pas ditanya juga ketahu. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, jadi perlu yang namanya Juru Selamat supaya dia bisa menyelamatkan sekaligus menghukum. Oleh sebab itu, siapa Juru Selamat itu? Ada syarat bagi Juru Selamat. Yang pertama, dia harus seorang manusia. Saya memang mengajar perlahan-lahan. Ya, imam besar. Imam besar ini lambang dari Juru Selamat. Karena imam besar itulah yang mengadakan pendamaian. Pendamaian antara Allah dan manusia. Dialah Juru Selamat. Syaratnya adalah apa? Dia harus punya darah dan daging. Seperti itu. Itulah sebabnya syarat pertama Juru Selamat adalah dia harus seorang manusia. Amin. Ikuti dulu. Ya. Syarat kedua Juru Selamat. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh tanpa salah tanpa noda. Yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dan lebih tinggi daripada tingkat surga. Syarat kedua adalah dia tidak boleh ada dosa. Ini dua syarat Juru Selamat. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita. Sekarang kita cek. Soalnya banyak orang Kristen tidak mengerti ini Bapak Ibu. Sekarang kita cek. Di bumi. Di bumi ada manusia enggak? Banyak. Ada enggak manusia yang tanpa dosa? Tidak ada. Sekarang kita cek yang di luar bumi. Yang di luar bumi cuma ada di sorga. Tidak ada alien. Alien itu menampakkan diri kepada orang-orang yang belum disucikan matanya oleh darah Tuhan Yesus. Seperti itu syaitan. Sekarang di sorga. Ada enggak yang tanpa dosa di sorga? Ada enggak? Ada Tuhan Yesus sendiri. Tapi Tuhan Yesus bukan manusia. Jadi tidak memenuhi syarat. Sehingga Bapak Ibu, solusinya adalah
bagaimana yang sempurna ini tanpa dosa menjadi manusia seperti itu. Itulah yang namanya juru selamat. Bisa ngerti nggak? Ini pelan-pelan sekali saya mau sampaikan. Ini kebenaran yang sangat penting. Karena dia adalah Tuhan, supaya dia memenuhi syarat, maka dia menjadi seorang manusia. Dia turun menjadi manusia, Bapak Ibu, dan benar-benar manusia. Bukan tiba-tiba muncul dari laut seperti Aquaman, saya manusia. Atau tiba-tiba dari gua, saya manusia. Enggak. Tetapi dia pernah dikandung oleh seorang manusia. Ya. Dan ada saksi di mana dia dilahirkan. Itulah sebabnya cerita tentang Maria mengandung. Ya, kita sudah tahu. Tuhan Yesus benar-benar dikandung. Ini menjadi bukti bahwa dia pernah menjadi seorang manusia, dikandung oleh manusia 9 bulan 10 hari. Dan kemudian waktu dia dilahirkan, ada yang menyaksikan, yaitu para gembala dan para malaikat. Orang Majus juga. Jadi tidak ada yang bisa sanksikan kemanusiaan Tuhan Yesus. Tapi dia adalah juga 100% Allah, 100% manusia. Waktu dia hadir di dunia ini, maka dia tidak menanggalkan hakikat kealahannya. Tetapi waktu dia lahir ke dunia ini, dia tetap Allah, tetapi dia menambahkan hakikat kemanusiaan. Sehingga dia sekarang punya 2 hakikat. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Kalau dia cuma Allah saja, maka dia tidak bisa mati. Seperti itu. Karena sifat Allah tidak bisa mati. Seperti itu. Dia membatasi kemahakuasaannya. Sehingga dalam jarak 100 km, kalau dulu dia cuma sebagai Allah saja, tidak sampai sedetik dia sudah ada di sana karena dia maha hadir. Tetapi sekarang, karena dia sudah menambahkan hakikat kemanusiaan, maka waktu dia mau pergi ke 100 km, maka dia harus berjalan. Dia merasakan capeknya seorang manusia. Sekarang ada manusia yang sempurna. Itulah juru selamat. Untuk apa juru selamat itu? Untuk menjawab yang tadi. Supaya Allah bisa menyelamatkan sekaligus menghukum. Ya, Ibu Firma diselamatkan, tetapi yang di sebelahnya dihukum. Ya, dia lambang juru selamat. Bersyukur untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita mesti bersyukur. Sebab dia adalah juru selamat yang tanpa noda. Tidak ada satu dosa pun. Ya, kita tuh sering kali bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku sudah diberikan uang, aku diberi mobil, aku diberi kesembuhan, aku diberikan harta kekayaan. Kita bersaksi di kul. Tapi saya mau sampaikan, kalau kita bersyukur, kita tambahkan satu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah juru selamat yang sempurna tanpa dosa. Waktu Engkau lahir ke dunia ini, Engkau menjaga kekudusanmu, sehingga Engkau memenuhi syarat menjadi sang juru selamat. Bayangkan kalau Tuhan Yesus waktu dia kecil sempat tonjok saja temannya, atau curi mangga di rumah tetangga, dia sudah ada dosa. Dia tidak memenuhi syarat jadi juru selamat. Dan kita semua binasa. Bersyukur karena dia menjaga kekudusannya juga. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya tuh banyak mendengar orang-orang tuh bilang begini. Biar sekaligus saya memperlengkapi kita. Sebab iman kita banyak sekali diserang oleh agama seberang. Ya. Loh, kok juru selamat gak bisa membela dirinya? Saya kasih tahu, memang juru selamat datang untuk jadi anak domba Allah yang tersembelih. Dia datang memang untuk mati. Kalau dia nggak mati, dia nggak turun ke surga, ke bumi. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kok juru selamat nggak bisa membela dirinya, nggak bisa menyelamatkan dirinya? Memang dia adalah anak domba Allah yang akan menanggung semua dosa kita. Seperti itu. Amin. Sekarang sudah tercerahkan. Jadi bersyukur Bapak Ibu. Karena karya kematian dan kebangkitannya, maka kita diselamatkan, didamaikan dengan Allah. Ini berkat yang tiada taranya. Ya, Bapak Ibu kalau berdoa,
Tuhan, beri Tuhan, beri Dan misalkan jawabannya belum atau tidak, jangan bilang begini, oh Bapak nggak mengasihi saya. Dia sudah kasih berkat yang lebih dari engkau minta. Pribadi Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu. Amin. Amin. Yang keras, amin. Haleluya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Ya, singkatkan khotbah saya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua. Ya, karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, cuma sampai nomor 2. Yang lain-lain pasti sudah dengar dari Bapak Gembala dan sebagainya. Yang kedua, dengan kematian dan kebangkitannya di salib, kita beroleh akses, kita beroleh jalan masuk ke hadiratnya. Jadi saudara-saudara, mari baca bersama-sama mengantisipasi rasa ngantuk. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Haleluya. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, karena curahan darah Tuhan Yesus sampai dia mati dan dia bangkit. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke hadirat Tuhan. Waktu dia mati, Bapak Ibu, maka kita semua sudah tahu tabir terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Penelitian menunjukkan tabir itu sangat kuat sekali, sehingga walaupun ada 4 kuda tarik dari 4 sudutnya, nggak akan robek. Dan dulu imam besar masuk cuma 1 tahun 1 kali, itu pun dengan ketakutan, jangan-jangan dia mati di dalam. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu, ya, bahwa di bait Allah ada tabir, ada tirai. Tabir itu yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Sementara tirai itu yang memisahkan halaman dan ruang kudus. Seperti itu. Jadi tirai yang di depan, pintu masuknya. Sementara tabir itu pintu masuknya untuk ke ruang maha kudus. Ya, di depan tirai itu ada bejana pembasuhan, ada mesbah korban bakaran. Habis dia potong-potong bagian-bagiannya, jeroan, lemak dan sebagainya, dibakar, tangannya kotor, maka kemudian dia cuci tangan di bejana pembasuhan, dia masuk lewat tirai. Di situ ada tabir, tabir itu ada meja. Ya, pembakaran ukupan, ada 4 macam rempah-rempah di situ. Ya, kulit, rasa malalokan dan sebagainya, dia harus bakar itu. Waktu dia bakar, menimbulkan asap yang wangi, dan itu diusahakan masuk ke ruang maha kudus. Harus banyak asapnya. Kenapa? Karena imam besar tidak boleh melihat tutup pendamaian tabut Allah. Kalau dia melihat, dia mati. Jadi menegangkan gak masuk ke ruang maha kudus waktu itu? Wah, dia mungkin sudah berpikir, saya mau bikin api yang besar ini ya, seperti itu, supaya asapnya banyak masuk ke ruang maha kudus. Dia masuk dengan penuh ketegangan pada saat itu. Cuma 1 kali 1 tahun. Karena kalau ada 1 dosa saja, langsung dia mati. Oleh sebab itu pakaian imam itu ada giring-giring kayak lonceng-lonceng kecil, nanti kita bisa baca. Ya. Kalau kita ikuti pembacaan Alkitab setahun, agak perhatikan dikit, memang agak bingung juga ya pakaian imam itu ya. Ada giring-giring, maksudnya waktu dia masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus, ke bait Allah, giring-giring gitu. Oh, berarti masih hidup imam kita. Masih ada bunyi gitu, gring. Bukan jualan es itu. Gring. Tapi kalau tiba-tiba giring-giring itu sudah nggak bunyi lagi, wah, curiga yang di luar. Jangan-jangan dia sudah mati karena dosanya. Pak, oh, sudah nggak ada. Nggak ada juga yang mau masuk ke dalam, nanti mati bersama. Itulah sebabnya di pinggang imam besar itu ada tali, ya, ada tali
yang menjulur sampai keluar, supaya kalau giring-giringnya sudah tidak bunyi dan ternyata sudah mati sang imam besar karena dosa, tarik dari luar. Ini pelan-pelan saya ngomong ini supaya bisa mengerti. Ya, bawa kado dari saya untuk Bapak Ibu seperti itu. Begitu. Jadi waktu dia masuk penuh ketegangan. 1 tahun sekali, 1 hari sebelumnya dia sudah baca Taurat. Aduh Tuhan, jangan sampai ada dosa. Jangan dia berpikir cabul sedikit pun ya, seperti itu. Dan kemudian dia mati langsung mati. Waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus, begitu tegang. Tetapi waktu Tuhan Yesus mati, dikatakan di sini, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, karena dulu penuh ketakutan. Nah ini makanya ada ayat ini. Artinya tidak ada ketakutan lagi. Jadi hadirat Tuhan kalau dulu adalah sesuatu yang menakutkan, sekarang hadirat Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan, harusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang nikmat. Ini firman Tuhan katakan. Makanya Tuhan Yesus mengajar, Bapa kami yang di sorga. Allah ingin kita memandang dia adalah Bapa. Benar gak? Bapa. Artinya dia ingin hubungan kita yang terjalin antara Bapa dan anak. Dia ingin menikmati suatu hubungan yang penuh keintiman, suatu hubungan yang penuh keakraban, kekariban, layaknya Bapa yang baik dengan anak. Benar kan? Bapak Ibu punya anak juga kan? Ya, kalau bicara sama Bapak Ibu nggak perlu izin lagi kan? Nggak ada bahasa formal. Waduh, saya tuh membayangkan kalau seandainya anak saya datang kepada saya dan kemudian dia, Ayahanda, bolehkah Ananda berbicara bareng 5 menit saja? Kalau terlalu lama 1 menit saja. Waduh, makan apa ini anak ini? Ayahanda, Ananda mau minta 10.000 mau beli gorengan. 10, sudah lama Ananda tidak beli gorengan. Tapi kalau seandainya karena krisis moneter, Ananda minta 2 saja, Ayahanda boleh. Kalau 2 terlalu mahal juga, lupakan permintaan Ananda. Anggaplah Ananda tidak pernah meminta. Mudah-mudahan Ayahanda diberkati dan bisa tidur baik. Jangan marah ya. Aduh, penuh ketakutan tuh. Ananda pamit mundur. Enggak begitu kan? Seperti itu. Dia pingin keintiman. Amin. Seharusnya oleh darah Yesus, maka hadirat Tuhan merupakan sesuatu yang menyenangkan. Sehingga kita bisa masuk kapan saja, kita bisa sedekat yang kita mau. Kita bisa seintim yang kita mau. Kita nggak datang setahun sekali, tetapi kita bisa datang setiap saat. Seperti itu, amin. Setiap saat. Tadi pagi saya sudah mulai berdoa dari jam 3 pagi. Oh, haleluya. Baru mengangkat tangan, hadirat Tuhan luar biasa. Bebas kita tanpa ketakutan. Cium aku Bapa, cium. Gak apa-apa. Kita bisa intim. Seintim yang kita mau. Tetapi dengan rasa hormat. Karena Bapa kami yang Bapa kami yang di sorga. Dia di sorga, memang di hati kita juga. Kita di bumi. Jadi harus ada respect. Seperti itu. Amin. Banyak orang sudah sangat intim sampai gak ada respect. Alkitab didudukin seperti itu. Gak ada respect lagi. Jadi itu Bapak Ibu. Dia sangat menginginkan keintiman. Dan kalau dia Bapak yang sangat menginginkan keintiman, dia pasti mendengar apa yang kita ucapkan lewat doa-doa kita. Benar gak? Kan intim. Semua WA bisa saya tolak. Bisa saya, nanti aja lah. 1 jam lagi. Tapi kalau anak-anak saya yang WA, wah ini penting sekali ini. Ini penting sekali. Langsung saya dengarkan.
Pak coklat dong Pak, pulang bawa coklat ya. Pak sudah lama kita nggak makan ini, nggak makan itu. Ya, oh ya tunggu. Habis dari sini juga saya mau langsung ke Cikampek jemput mereka, kita makan sama-sama. Cia layau, seperti itu. Oke. Jadi kalau dia Bapa yang menginginkan keintiman, maka dia jamin dia akan dengar doa kita. Tapi camkan baik-baik. Walaupun ada jaminan dia dengar doa kita, ada jawaban ya, ada jawaban tunggu, ada jawaban tidak. Benar nggak? Jawaban tidak juga, itu adalah jawaban Tuhan. Ya. Bahkan terkadang saya melihat ketika Tuhan berkata tidak, dia sedang menyatakan kasihnya. Pernyataan kasih Tuhan. Saya 20 tahun lalu beli 3 buku dari Robert Liardon. Pahlawan Iman. Di dalam buku itu diceritakan pahlawan-pahlawan iman seperti Smith Wigglesworth yang membangkitkan 14 orang mati. Kemudian ada Catherine Kuhlman, Maria Woodworth Ether dan sebagainya. Saya baca, ada satu hamba Tuhan, saya sudah lupa namanya. Pokoknya dia kemana-mana dia menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Ya, pokoknya di dalam KKR yang dia adakan itu manifestasi Roh Kudus kuat sehingga banyak sekali yang sembuh. Suatu hari anak perempuannya datang kepada dia, "Papa, besok saya mau pergi bersama teman piknik. Bolehkah Bapak izinin saya?" "Boleh, Nak." Besok harinya ketika teman-temannya mau jemput dia, papa yang bilang, "Tidak, Nak, Papa nggak ngasih." "Aduh Papa sudah mengizinkan. Kenapa sekarang berubah? Kenapa?" "Tidak." Roh Kudus bilang tidak. "Papa kan boleh berdoa supaya kita itu aman." "Tidak." Wah, anaknya stres. Papanya bilang tidak. Ya, menjelang sore ketika teman-temannya sedang mungkin dalam perjalanan, terdengarlah kabar semua kecelakaan dan mati. Di sini saya bilang, dalam hati seringkali waktu dia bilang tidak, dia sedang menyatakan kasihnya pada kita. Tidak, Nak, tidak. Makanya kita harus siap sebagai anak untuk menerima jawaban tidak. Firman Tuhan bilang begini, jika kamu minta roti, dia tidak akan berikan kalajengking. Ular. Salah. Jika kamu minta ikan, dia tidak akan kasih ular. Cuman masalah yang terjadi itu begini, banyak anak Tuhan tidak bisa membedakan apakah yang dia minta adalah ular atau ikan. Tuhan, berikan A. Oh Tuhan, sampai doa puasa, jungkir balik, salto ke sana kemari. Tuhan, berikan A. Tapi dia tidak tahu di hadapan Tuhan, A yang dia minta itu adalah ular. Seperti itu. Sehingga Tuhan bilang, tidak, Nak. Langsung aja contoh. Kok jadi lupa lagi? Pak Philip minta begini, "Tuhan, aku minta 1 miliar Tuhan." Saya juga minta, "Tuhan, saya minta 1 miliar." Ternyata di hadapan Tuhan, 1 miliar yang saya minta adalah ular. Karena ternyata setelah saya dapat 1 miliar itu, Tuhan sudah tahu, kamu tidak kasih perpuluhan nanti, kamu akan pakai untuk foya-foya, kamu jadi tambah jauh. Itu ular. Tapi kalau Pak Philip, ternyata Tuhan menilai itu roti. Jadi Pak Philip dikasih. Seperti itu, amin. Karena dia, ternyata dia mau kasih 50% untuk pembangunan gereja. Begitu. Apakah ular atau kalajengking atau roti atau ikan, Tuhan yang tahu. Dan kalau kita tahu bahwa dia Bapa yang baik, dia selalu dengar doa kita,
maka dia akan beri jawaban yang terbaik dan kita harus siap untuk menerima jawaban tidak. Karena dia tahu segalanya. Amin. Seperti itu. Dia tahu mana yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, suatu hari ada perlombaan. Anak-anak lari. Sprint 100 meter. Ya, ada 5 peserta. Peserta pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Peserta pertama, kedua, ketiga, keempat di garis start mereka berdoa, Tuhan, beri aku kemenangan. Beri aku kekuatan Tuhan berlari cepat. Nanti kalau aku menang dan dapat uang, aku kasih perpuluhan. Aku akan memberkati orang lain. Oh Tuhan, beri aku kekuatan, kecepatan, finish yang pertama. Oh semua juga senada rupanya. Sampai yang keempat. Tapi peserta yang kelima mundur dikit. Dia berdoa. Kemudian panitia bilang, peserta nomor 5, tolong ambil posisi di belakang garis start. Tadi peserta nomor 5 berdoa ya? Iya. Berdoa supaya menang kan? Tidak. Saya berdoa supaya kalau saya kalah, saya tidak nangis. Ya, seperti itu. Bisa tangkap Bapak Ibu? Seringkali dia jawab doa kita. Dia kasih kekuatan untuk menanggung. Tidak selalu seperti yang bunyi kita doa itu seperti apa Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Pokoknya kesel dengar khotbah saya ini. Waduh saya ini tidak dapat peneguhan dari firman Tuhan kali ini. Tapi percaya bahwa apa yang menjadi jawaban Tuhan, ya atau tidak atau tunggu, itulah yang terbaik karena Dia Maha tahu. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Jangankan kita Bapak Ibu, ya ini Paulus juga. Dia berdoa ya, supaya ya duri dalam daging disingkirkan dari dia. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan, ini kan jawaban doa juga. Jawabnya tidak. Kelas Paulus juga dia bilang tidak. Kalau Bapak Ibu dengar pesan dari gembala waktu Jumat Agung ada, kita bisa doa. Tapi jangan memaksakan kehendak. Itu kata Pak Niko. Tuhan tahu yang terbaik. Bahkan seringkali ada yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Bayangkan kalau hari ini ada tukang es berdoa. Tuhan berikan panas. Supaya banyak yang kehausan. Beli es saya. Saya laku keras. Diberkati. Dengan keuangan yang berlimpah dan aku akan kasih perpuluhan. Pada saat yang sama Pak petani bilang begini, Tuhan berikan hujan deras supaya padi saya bisa tumbuh. Tuhan mau jawab apa? Satu minta panas, satu minta hujan. Maka Dia akan menjawab dengan adil. Amin. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya adil. Jadi kadang-kadang waktu Dia jawab orang lain, bukan kita, itu keadilan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi cuma ini Bapak Ibu pesan saya ya, bahwa karya dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah didamaikan. Kita memperoleh akses masuk. Jalan masuk. Kehadiran Tuhan mestinya menjadi sesuatu yang nikmat. Pakai doa itu. Amin. Masuk berdoa Bapak Ibu. Itu berkuasa luar biasa Bapak Ibu. Tambah satu kesaksian lagi lah. Untuk menyempurnakan. Ya 28 Maret. Ini 31 Maret ya. 28 Maret 2020 saya kena COVID dan hampir mati. 28 Maret itu 4 tahun lalu.
Dibawa ke rumah sakit termasuk Borromeus, pergi ke Hasan Sadikin, ditolak, penuh kamar katanya. Padahal udah gini, pulang. Dalam hati saya, wah ini mau mati saya di kamar ini. Ini memang peperangan lagi begini, kayaknya hukum perang yang berlaku ini. Gak peduli saya mati di kamar sendirian, saya berbahasa roh Bapak Ibu. 5-8 jam satu hari. Hari ke-6 saya di kamar, saya pikir akan mati. Paru-paru saya terbuka. Tidak ada dokter. Dokter dari puskesmas baru datang hari ke-7. Sudah terbuka paru-paru saya. Tapi belum finish sampai di situ. Saya dalam keadaan yang lemah karena masih lemah. Mengalami hipoglikemia, gula darah suka turun. Tiba-tiba gula darah itu jadi 40-50. Aduh, itu getar dan keringat keluar segede-gede jagung, oh Tuhan. Yang saya tahu sebagai orang awam, ya minum gula. Gula. Karbohidrat sederhana langsung diubah. 4 jam kemudian turun, gula. Mau tahu 1 kilo habis 3 hari. Dan pola hidup saya selama 2 bulan itu susah tidur. Dan minum gula entah berapa kilo sudah habis. Dan waktu dinyatakan sembuh masuk rumah sakit Borromeus, diperiksa gangguan ginjal. Sudah stadium 3B. Sebentar lagi 4, dan kalau 5 cuci darah, dialisis. Saya sudah pikir, aduh kalau saya cuci darah, seminggu 2 kali. Ya, setiap kali dialisis, 2 hari di rumah sakit, 2 kali dialisis, 4 hari. 1 minggu cuma coba 7 hari. Berarti 4 hari di rumah sakit. Bagaimana mau jadi gembala kalau begini? Seperti itu. Ternyata yang menyebabkan ginjal itu terganggu, yaitu karena gula darah yang tinggi waktu itu. Gula darah tinggi sekali karena minum-minum gula terus. Akibat minum-minum gula, insulin keluar, dan itu yang merusak jaringan-jaringan ginjal saya, sehingga jadi stadium 3B. Nggak tahu kalau ada dokter di sini. Seperti itu. Waduh, saya itu terus terang gugup sekali, dan sejak saat itu saya putuskan hidup saya berubah. Ya, ini hilang 40 kilo. 40 kilo. Nanti sebentar kalau ada yang mau lihat foto saya waktu gembrot dulu, boleh saya tunjukin. Ya kan, banyak yang kaget waktu saya datang ke sini. Ya, saya ubah. Jam 9 udah masuk kamar. Saya makan makanan ramah ginjal. Biasanya orang Manado kalau makan banyak. Hari itu makan begini. Saya sampai hari ini makan nasi 50 gram. Kecuali ya kalau ada pertemuan pesta, enggak apa-apalah. Seperti itu. Makan begini makan saya. Tadi saya sarapan 1 butir telur saja. Dan minyak VCO. Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu itu, sudah sampai di mana ya? Diet ramah ginjal. Ya, kalau sudah makan ikan, tidak boleh makan protein yang lain. Kalau sudah makan telur, tidak boleh makan protein yang lain lagi. Tidak boleh makan daging dan sebagainya. Ada aturannya sampai sekarang. Kalau ada yang mau, ada. Ya. Ini panduan dietnya. Dan betul kempes sebadan saya. Tapi tersiksanya minta ampun. Karena orang Manado sudah biasa makan yang banyak. Sekarang makannya begini, dikunyah pelan-pelan. Jangan cepat-cepat ditelan karena saya masih mau menikmati. Kalau dulu baru 3 kali. Aduh, minta ampun. Itu tersiksanya minta ampun. Saya olahraga. Olahraga saya 2 ya. Kardio, jalan saja. Jalan serta Yesus. Ya maklumlah sudah di atas 50 tahun gitu. Ya. 50 tahun saya Bapak Ibu ya, bukan 30. 51 tahun jalan 52. Seperti itu. Ya. Justru yang saya lakukan ini jadi
sel-sel jadi muda Bapak Ibu. Coba jadi awet muda Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terus saya punya olahraga kedua yang namanya resistant training atau weight training. Tapi bukan untuk jadi binaraga, supaya mempertahankan massa otot. Dan saya doa. Mau dengar doa saya? Mau dengar? Dalam nama Tuhan Yesus, aku ciptakan nefron-nefron yang baru. Aku ciptakan penyaring-penyaring ginjal yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, terciptalah ginjal saya sembuh, kreatinin saya turun. Dalam nama Yesus. 1 minggu yang lalu, saya diperiksa. Saya kembali normal. Jadi stadium 1, EGFR 87. Wah, ada pemeriksaan dokter dong. Jangan cuma asal-asal klaim saya sembuh gitu. Normal semuanya. Plus tambah awet muda. Badan lebih enteng. Tidak gampang capek. Dulu kolesterolan. Sekarang turun. Saya tambah kuat. Sekarang. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan kena sakit juga ya Bapak Ibu. Sejak kena sakit, saya jadi mengerti bagaimana hidup sehat. Dan saya bisa melihat kuasa doa yang luar biasa. Jangan minta-minta, kita nggak ubah pola hidup kita. Makan sembarangan, sebanyak mungkin, tidur begadang, tidak suka olahraga. Makan gorengan sehari 20. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh, jantungku sehat, kuat. Gak dijawab doanya. Karena cara hidup kita akan menggambarkan apakah benar-benar kita suka jawaban doa itu. Amin. Bapak Ibu. Ya jadi akhirnya saya mau sampaikan. Biar hari ini kita menyadari karya. Ya, pemain musik saya undang maju ke depan. Ya. Kita menyadari karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ya, yang telah menyelamatkan kita. Ya, memberi akses masuk. Bapak Ibu, waktu manusia jatuh dalam dosa, yang pertama kali hilang adalah hubungan. Terputus hubungan Bapa dengan kita. Tapi waktu dia mati dan bangkit, yang pertama kali dipulihkan adalah hubungan. Langsung kita bisa berhubungan dengan Bapa. Yang lain-lain menyusul. Yang sakit disembuhkan. Yang miskin diperkaya. Yang terkutuk jadi berkat. Itu menyusul. Dan kita sudah dengar berita-beritanya. Amin.